Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019, Kantor Staf Presiden, KSP, mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Salah satu program prioritas yang rutin diadakan oleh KSP adalah Kantor Staf Presiden Mendengar, KSP Mendengar. Salah satu agenda prioritas yang sedang dikawal Kantor Staf Presiden adalah upaya reformasi agraria. Lampung, sebagai salah satu provinsi prioritas percepatan reforma agraria. Masukan dari masyarakat akan sangat berarti dalam upaya percepatan reforma agraria. 93 peserta hadir dalam pertemuan acara KSP Mendengar yang dilaksanakan pada Rabu, 6 Desember 2023. Acara berlangsung di Aston Lampung City Hotel, Jalan Gatot Subroto nomor 81, Garuntang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Sekira acara dimulai dari jam 9 pukul 12 waktu Indonesia Barat, agenda acara KSP Mendengar dinamika persoalan agraria di Lampung. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita sekalian. Saya, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, selaku Kepala Staf Kepresidenan, pada kesempatan ini sungguh ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada saudara-saudara saya yang saat ini telah hadir bersama kami dalam program KSP Mendengar. Sebelumnya saya mohon maaf karena sesuatu yang menjadi keluhan, pandangan, kritik sekalipun, apalagi kalau ada saran yang sangat baik. Dan yakin, semua hal yang sangat urgent, mendesak, pasti akan saya sampaikan kepada Presiden dalam kesempatan pertama. Dan biasanya, Presiden merespon dengan baik apa yang dikatakan oleh Presiden. Oke Pak Muldoko, silahkan undang Menteri dan bersangkutan. Kita rapat bersama dan kita selesai. Karena status lahan masih dalam kawasan hutan. Nah, memang Kantor Staf Presiden akan mendorong Pak ya dengan peraturan Presiden yang baru mengenai percepatan pelaksanaan penyelesaian konflik agraria nomor 62. Kita harapkan nanti ada ruang yang walaupun ini tahun-tahun akhir pemerintahan Pak Jokowi, tapi perintah Pak Kepala Staf jangan mengendorkan pelayanan publik, Pak. Makanya ini walaupun ini kita kejar juga ini, Pak. Jadi memang keluhan-keluhan saya kira tidak hanya di Lampung, tapi memang yang sangat merata di Lampung ini adalah keberadaan desa-desa kawasan di dalam kawasan hutan, kemudian desa-desa yang tidak definitif, sehingga proses pembangunan menjadi lebih lambat walaupun ada fasilitas ada anggaran dana desa. Yang terhormat Bapak Johannes Joko selaku Deputi 4 Kantor Staf Presiden beserta berjajaran yang tidak bisa sampaikan satu persatu. Saya Yosefa, perwakilan dari masyarakat Register 38 Gunung Barak. Izin Bu. Saya kebetulan juga alumni dari Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian angkatan 2008. Melanjutkan dari apa yang disampaikan dari Ibu, ini seperti gayung bersambut, di mana saya mewakili masyarakat yang ada di Gunung Balat, terutama di Desa Empat Sri. Di sini masyarakat sudah komunikasi dengan kehutanan, yaitu kepala kehutanan KPH di sana, bahwasanya memang Register 38 ini unik Pak. Ada desa yang sudah definitif, ada desa yang belum definitif, ada yang sudah maju, ada yang terbelakang. Seperti ada sesuatu sudah menjadi catatan pemerintah pusat. Nah, nanti mungkin teman-teman dari BPKH kebetulan hadir di sini. Saya kira di Lampung ini dari pengamatan kami salah satu problem utamanya adalah desa-desa dalam kawasan hutan. Kemudian ada juga masalah tanah transmigrasi dan tadi konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Dan karena peraturan-peraturan terbaru juga sudah ada dimungkinkan proses misalnya dari BPKH ini peraturan menteri terkait dengan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, di mana ada prioritas agar desa-desa atau pemukiman fasilitas umum dan fasilitas sosial itu ditata batas
dari beberapa kunjungan kami ke lokasi di Lampung ini memang statusnya saja yang hutan, tetapi realnya di lapangan sebenarnya, dan ini juga kesedihan kita bersama ya, kesedihan kita bersama, hutannya sebenarnya praktis sudah hampir tidak ada. Nah, ada juga kepentingan kita menjaga dan melestarikan hutan dengan skema-skema yang sudah ditawarkan oleh pemerintah pusat. Mungkin nanti satu catatan dari Buning ya, saya kira nanti mungkin kita minta respon dari BPKH. Dan tadi keluhan-keluhan dari masyarakat memang ini juga menjadi concern kita bersama. Bagaimana Pemda di tingkat 2 dan Gubernur mungkin bersama-sama nanti membicarakan terkait dengan bagaimana penataan batas terkait desa-desa dalam kawasan hutan. Karena salah satu kesulitan tadi ya, keluhan dari Bapak Ibu baik itu tadi di desa yang disampaikan oleh Pak Yosepa. Dan kami juga sudah pernah masuk ke dalam ya, jalan-jalan yang berlumpur itu itu memang menjadi keluhan, dan proses pembangunan desanya juga menjadi terhalang, dan akses fasilitas pemerintah terkait dengan dana desa itu tidak bisa secara maksimal digunakan oleh pemerintahan desa. Terus terang kami juga memang mau tidak mau ya, masyarakat ini butuh kepastian hukum, Pak. Itu yang kita lihat ya, butuh kepastian hukum terkait dengan kalau misalnya pemerintahnya desanya saja masih butuh kepastian hukum, apalagi tadi masyarakat di luar yang sedang membutuhkan. Tetapi concern dari kantor staf presiden, walaupun misalnya tidak semua masyarakat desa datang ke kantor staf presiden, hanya mungkin beberapa desa yang ada terhubung dengan KSP. Jadi kehadiran KSP kemari itu memang salah satu bentuk dari tindak lanjut untuk menyerang supaya penanganannya tidak kasus per kasus, Pak. Itu yang bisa terkait dengan desa-desa terkait dengan desa-desa dalam kawasan hutan. Lalu terkait dengan yang disampaikan Pak Basri, Ahmad Syahlan dari Bandar Lampung mengabarkan.